Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatilal Haritsa dari kelas 3B D4 TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 4, konsep dan mekanisme pertahanan. Dalam dunia komunikasi data global dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah, serta cepatnya perkembangan software, keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik untuk keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Nah, sehingga keamanan jaringan itu sangat penting. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan ialah suatu proses guna melindungi semua komponen yang ada pada jaringan. Untuk itu harus ditentukan terlebih dahulu tingkat ancaman yang akan terjadi dan memperkirakan risiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. Berikut akan dibahas mengenai ancaman, kelemahan, dan strategi pengamanan pada sistem informasi dunia digital. Pertama, apa itu cyber threat? Ancaman atau definisi threat dalam operasi sistem informasi adalah semua jenis ancaman yang mengganggu kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Threat ini bisa berupa ancaman secara fisik yang disengaja dan atau bencana alam serta ancaman yang muncul dari ranah cyber. Ancaman yang muncul dari ranah cyber ini dikenal sebagai cyber threat. Kemudian cyber attack. Definisi attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logik sistem informasi. Cyber attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logik sistem informasi. Selanjutnya kita masuk dalam metode keamanan jaringan atau cyber security. Nah, cyber security dalam operasi informasi adalah semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan CIA atau confidentiality, integrity, dan availability informasi. Mekanisme ini harus bisa melindungi informasi baik dari physical attack maupun cyber attack. Nah, metode menghadapi ancaman atau managing threats terhadap sistem keamanan komputer itu dapat digunakan dengan model risk management model. Nah, manajemen ini membagi 3 komponen yang dapat memberikan kontribusi terhadap risk, yaitu yang pertama adalah aset, yaitu pemilik sistem informasi harus mendeskripsikan segala kekayaan pada sistem dan memperhitungkan segala risiko yang akan timbul dari kegagalan terhadap salah satu komponen tersebut. Yang kedua yaitu ancaman, yaitu mendeskripsikan semua ancaman yang akan terjadi terhadap sistem. Yang ketiga kelemahan, yaitu mendeskripsikan semua kelemahan yang ada pada sistem. Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan jaringan ada 5. Yang pertama itu pembatasan akses pada network, itu penggunaan password, adanya pembatasan dan pembedaan hak akses karyawan dalam sebuah jaringan milik perusahaan atau institusi, itu penting. Yang kedua, penggunaan enkripsi merupakan suatu teknik merubah isi file data dengan bentuk rahasia yang tidak dimengerti oleh orang lain. Di sini penting dalam kedua hal tersebut itu berhubungan pada password. Nah, apa itu password? Password ini adalah suatu bentuk dari data autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Password kadang-kadang digunakan dalam suatu bentuk yang hanya berisi angka atau numerik. Salah satu contohnya adalah personal identification number atau PIN. Password umumnya cukup pendek sehingga mudah diingat. Namun bisa saja juga password itu dibuat panjang sehingga keamanan itu lebih terjamin lagi. Kemudian yang terakhir itu penggunaan digital signature merupakan sederetan data yang menghubungkan suatu message dengan beberapa sumber informasi. Digital signature digunakan untuk menyediakan keyakinan bahwa informasi berasal dari sumber tertentu dan belum pernah berubah. Nah, caranya itu dengan dibangkitkan suatu nilai atau binary string
string dari pesan dengan cara hash. Kemudian digunakan algoritma digital signature untuk menghasilkan tanda tangan dari hash value dan private key. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.